Justru memimpin diri sendiri itu kan tidak mudah. Mengarahkan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan sendiri itu pun juga tidak mudah. Maka bulan ini kita coba belajar ya bagaimana cara mimpin yang baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian, katanya Kanjeng Nabi, itu pemimpin dan nanti akan ditagih pertanggungjawaban kepemimpinannya. Berarti ya, kalau tadi saya bilang bahkan memimpin diri kita sendiri juga adalah sebentuk kepemimpinan, kita juga nanti akan ditagih, ditanya bisa ndak memimpin diri sendiri, antara lain itu. Kalau sudah berumah tangga berarti berhubungan dengan rumah tangganya. Kalau sedang kuliah apa sedang bekerja punya jabatan tertentu ya berarti di situ juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Baik, malam hari ini kita mulai sesi baru ya. Kita belajar tentang leadership atau kepemimpinan. Coba kita tengok gagasan para filosof, gagasan para tokoh besar tentang bagaimana sih nilai-nilai, bagaimana teknik-teknik, bagaimana tips-tips, trik-trik untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena hakikatnya setiap kita kan pemimpin. Tidak ada manusia yang bukan pemimpin. Meskipun kalau orang hidup di hutan gimana Pak? Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, sendirian sama sekali, pelek, tidak ada siapapun ya. Itu pun tetap dia pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri. Bahkan kabarnya justru memimpin diri sendiri itu kan tidak mudah. Mengarahkan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan sendiri itu pun juga tidak mudah. Maka bulan ini kita coba belajar ya bagaimana cara mimpin yang baik. Mungkin para filosof bisa lebih dalam melihat teknik-teknik, tips-tips, cara-cara menjadi pemimpin yang baik. Kita awali malam hari ini dengan beliau Aristoteles. Baik, kita mulai kajian bulan ini tentang kepemimpinan. Semoga banyak nanti ibroh-ibroh, nilai-nilai yang berharga yang bisa kita temukan sebagai bahan kita mimpin, setidaknya mimpin diri kita sendiri. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian, katanya Kanjeng Nabi, itu pemimpin dan nanti akan ditagih pertanggungjawaban kepemimpinannya. Berarti ya, kalau tadi saya bilang bahkan memimpin diri kita sendiri juga adalah sebentuk kepemimpinan, kita juga nanti akan ditagih, ditanya bisa ndak memimpin diri sendiri, antara lain itu. Kalau sudah berumah tangga berarti berhubungan dengan rumah tangganya. Kalau sedang kuliah apa sedang bekerja punya jabatan tertentu ya berarti di situ juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun posisi kita,
apapun kedudukan kita, anugerah Allah dalam hidup kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, malam hari ini kita temui beliau, Aristoteles. Kunci yang sering disebut orang sebagai kunci leadership adalah practical wisdom atau phronesis. Jadi Aristoteles ini punya pandangan wisdom itu ada dua. Yang pertama theoretical wisdom, yang kedua practical wisdom. Yang theoretical wisdom kita kenal sebagai Sophia. Yang itu nanti lahirnya filsafat itu kan karena cinta pada Sophia, love of wisdom. Ini masih teoritis, theoretical wisdom. Makanya filsafat itu kan banyak bermain di ranah teoritis, berpikir, bernalar, berlogika, dan lain sejenis itu. Itu namanya theoretical wisdom atau Sophia. Sementara mimpin ini kan bukan ranah mengawang-awang, tapi ranah kehidupan nyata. Bagaimana kita memimpin diri, bagaimana kita memimpin orang lain, bagaimana kita memimpin keluarga. Maka ada satu kunci untuk leadership dalam pikirannya Aristoteles. Kuncinya adalah practical wisdom. Kalau yang theoretical wisdom disebut dengan istilah Sophia, yang practical wisdom disebut dengan istilah phronesis. Nah, untuk leadership kita butuh pemimpin yang punya daya phronesis ini, punya daya practical wisdom. Apa sih phronesis itu? Ya ringkesnya phronesis itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, kemudian yang berdasar, atau kalau pakai bahasa Inggris the ability to do the right thing at the right time for the right reason. Seorang yang punya kemampuan phronesis itu mampu melakukan sesuatu yang benar di waktu yang juga benar dengan alasan yang juga benar. Itulah phronesis. Jadi yang kita lakukan ini benar, dilakukannya juga pas di waktu yang tepat, kemudian alasan dilakukannya juga jelas dan benar. Nah ini phronesis. Orang yang punya daya phronesis ini keputusannya mesti di waktu yang tepat. Dan itu pun alasannya juga tepat. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dilakukan, tapi pasti yang dilakukan itu baik, waktunya tepat, alasannya juga jelas. The ability to do the right thing at the right time for the right reason. Pertama-tama seorang leader harus punya kekuatan practical wisdom atau phronesis ini. Penjabarannya bagaimana practical wisdom ini? Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjabarkan practical wisdom. Practical wisdom ini berarti dia adalah kombinasi antara rasio, kemudian tindakan, kemudian etika. Rasio ini akal yang punya daya untuk menangkap yang benar. Tindakan ini berhubungan dengan actionnya, aktivitas di dunia nyatanya, penerapannya. Etika ini berhubungan dengan ketepatan waktunya, ketepatan alasannya, ketepatan jenis tindakannya, ketepatan motifnya, dan lain sebagainya.
Jadi akal dipakai untuk menangkap kebenaran, etika untuk memastikan kebaikannya, dan tindakan atau action untuk memastikan bahwa ini dijalankan, tidak cuma diteorikan. Phronesis itu gabungan dari rasio, tindakan, etika. Berarti apa? Phronesis itu ya pengetahuan, ya tindakan, ya pemahaman terhadap situasi. Jadi dari rasio kan lahir tentang pengetahuan yang benar. Kemudian dari etika kita bisa masuk pada pemahaman terhadap situasi sehingga keputusan kebaikan yang kita ambil tepat. Kemudian dari tindakan ya kita mengambil bahwa ada aspek konkret tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak cuma diskusi, tidak cuma teori, tapi juga ada aktivitas konkretnya. Maka rumusnya practical wisdom itu pengetahuan plus situasi plus aksi. Didasari oleh pengetahuan, dilandasi oleh pemahaman terhadap situasi, kemudian diputuskan dalam aksi. Oke, jadi ternyata practical wisdom itu membutuhkan daya nalar, membutuhkan kemampuan membaca situasi, dan yang ketiga membutuhkan keberanian untuk melakukan aksi. Loh, berarti pemimpin yang baik itu cirinya adalah dia harus pinter karena butuh pengetahuan. Tidak cuma pinter teori, tapi juga pinter membaca situasi. Kemudian juga harus punya willingness, punya keinginan, punya keberanian untuk melakukan aksi. Disitulah kalau seseorang sudah punya 3 kualifikasi ini, berarti dia sudah punya practical wisdom. Kalau sudah bisa menjalankan practical wisdom, ya nanti akan melahirkan lembaga, melahirkan situasi yang coraknya bahagia. Karena tadi kebaikan itu kan dilakukan untuk kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kelanjutannya tadi ya. Secara praktis, seorang leader, seorang pemimpin harus melakukan ini, harus menguasai ini untuk menjalankan practical wisdom. Bagaimana sih Pak cara mengkombinasikan pengetahuan, situasi, dan aksi? Apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin? Ini dirangkum dari berbagai sumber yang menguraikan tentang practical wisdom. Setidaknya ada 6 hal bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan practical wisdom. Yang pertama apa? Pengetahuan tentang tujuan. Jadi seorang pemimpin harus tahu tujuan, arah, haluan kepemimpinannya. Memimpin warga, memimpin rakyat, memimpin kelas, memimpin rumah tangga, bahkan memimpin dirimu sendiri, kunci pertama tetap tujuannya kemana harus jelas. Mau dibawa semana sih ini? Itu harus jelas. Kalau ini tidak bisa dijawab, ya kita tidak bisa kemana-mana. Orang bisa bilang, wah sekarang lembaga kita sudah maju. Ini kan istilah umum, sudah maju itu. Maju itu maksudnya apa? Maju itu berarti semakin dekat ke tujuan yang diinginkan. Itu namanya maju. Cuma kan kita kadang-kadang pakai istilah maju ini ya. Yang penting misalnya, lembaga ini
ternyata profitnya, untungnya tambah banyak. Oh, lembaga ini pengikutnya tambah banyak. Terus kadang-kadang kita sebut secara serampangan yang seperti itu sudah maju. Tuh, nggak apa-apa, pengikutnya tambah banyak, profitnya tambah banyak. Kalau memang dua ini tujuannya, ya memang berarti sudah semakin maju. Tapi untuk bisa menyebut maju, itu ya yang pertama-tama harus tahu tujuannya. Tidak bisa seorang pemimpin itu disebut pemimpin yang sukses kalau dia tidak punya tujuan. Bapak mimpin lembaga ini, arahnya kemana sih? Malah ya jalan sajalah seperti biasa, kan sudah ada aturannya. Oh ya, susah dia untuk jadi pemimpin yang sukses. Kenapa? Tidak tahu tujuannya kemana. Ibaratnya sopir, ya sebagus apapun mobilnya, kalau tidak jelas mobil itu mau dibawa kemana, ya akhirnya cuma muter-muter tidak jelas, menghasilkan bensin, menghabiskan bensin saja. Jadi yang pertama-tama syarat practical wisdom bagi seorang pemimpin adalah tahu tujuannya mau kemana. Oke, yang kedua, untuk syarat practical wisdom adalah dasarnya harus kebenaran. Maka seorang pemimpin harus luas pengetahuannya, luas wawasannya, biar dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Kalau seorang pemimpin tidak punya referensi tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan, ya yang dia hasilkan pastinya juga akan jauh dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Maka pemimpin harus mau selalu memperkaya diri dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan keindahan. Harus mau mengejar tiga ini. Tanpa tiga ini ya nanti susah untuk sampai pada tujuan. Atau seandainya sampai pada tujuan berarti dicapai secara jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari keindahan. Bisa jadi tujuannya tercapai, tapi efek akibat dari ketercapaian tujuan itu tidak seperti yang dibayangkan. Karena prosesnya menyalahi prinsip kebenaran, menyalahi prinsip kebaikan, menyalahi prinsip keindahan. Maka pemimpin harus selalu siap untuk mengejar kebenaran. Selain tadi mengetahui tujuan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini pemimpin harus mampu membaca situasi. Harus paham lapangannya. Harus ingat bahwa kehidupan manusia ini plural, macam-macam, dinamis, berubah-ubah, progresif, berkembang. Maka tidak bisa kadang-kadang keputusan lama tiba-tiba dipakai juga hari ini. Karena hari ini situasi sudah berubah. Harus pintar membaca situasi. Situasi politik, situasi sosial, situasi budaya. Bahkan situasi psikologis orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan situasi dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Ini jalan yang ketiga untuk melahirkan practical wisdom. Paham situasi. Situasi dirinya, situasi yang dipimpinnya. Baik dalam aspek psikologi, sosial, budaya, politiknya. Yang keempat, seorang pemimpin untuk melahirkan practical wisdom harus mau dan siap belajar dari pengalaman. Ini sebenarnya aspek korektifnya. Jangan sampai seorang pemimpin jatuh 2 kali atau berkali-kali di lubang yang sama. Berarti mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu namanya tidak belajar dari pengalaman. Salah
memutuskan itu wajar. Keliru menetapkan wajar. Tapi kalau salah yang sama, keliru yang sama diulang-ulang berarti tidak belajar dari pengalaman. Sebagaimana setiap orang dituntut untuk setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, pemimpin juga begitu. Dia harus tambah baik, tambah baik. Yang kemarin keliru, sekarang sudah baik. Besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Tapi yang tidak belajar pengalaman, kemarin keliru, sekarang keliru lagi, besok keliru lagi. Nah, ini berarti pemimpin yang tidak punya practical wisdom. Tidak punya kebijaksanaan praktis. Itu yang keempat, tentang ciri pemimpin yang bisa melahirkan practical wisdom. Yang kelima, kalau ini dalam bahasa Inggris, yang mampu bermain devil advocate dan mengambil keputusan yang sesuai. Ini sebenarnya istilahnya agak ngeri, agak trik. Tapi maksudnya begini. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menawarkan banyak alternatif-alternatif kebaikan yang mungkin dilakukan. Jadi pemimpin yang baik itu kalau ada masalah, dia bisa, masalah ini bisa selesai dengan cara A, bisa selesai dengan cara B, bisa selesai dengan cara C. Nah, itu biasanya ada namanya devil advocate. Devil advocate itu mancing orang untuk gimana kalau A saja, kira-kira gimana, kalau B gimana, kalau C gimana. Terus orang saling diskusi, saling debat. Kemudian si pemimpin ini bisa, kalau argumen ini kurang kuat, kalau argumen itu lebih kuat, kalau yang ini mungkin lebih efektif. Jadi pemimpin yang punya practical wisdom mampu merumuskan banyak solusi untuk satu masalah dan bisa menggali mana yang baik, mana yang tepat, mana yang sesuai. Itu diistilahkan kadang-kadang dengan devil advocate. Devil advocate itu kayak pengacara setan kalau makna letterleknya. Cuma ini maksudnya devil advocate di sini itu dia mengajukan beragam kemungkinan solusi. Seperti pengacara itu, dia kalau ada masalah itu dia bisa menawarkan banyak solusi, bisa A, bisa B, bisa C, kemudian masing-masing diuji kekuatannya, dan dari situ dia tahu, berarti yang paling kuat ini, keputusan akan saya ambil yang ini. Nah, itu jadi berani mengambil keputusan, berani menawarkan solusi, dan siap mendengarkan usulan-usulan, argumen-argumen, masukan-masukan. Inilah pemimpin yang baik, yang mampu menjalankan practical wisdom. Yang keenam adalah memahami common sense. Ini sebenarnya mirip dengan yang ketiga tadi, mampu membaca situasi. Di antara situasi yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah common sense. Common sense itu kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah berjalan di tengah masyarakat, sudah disepakati. Itu namanya common sense. Nah, pemimpin yang baik harus ngerti ini. Jangan memutuskan sesuatu yang asing sama sekali atau dengan media yang tidak disepakati, tidak disenangi oleh yang dia pimpin. Nah, ini jalan yang keenam, bahwa untuk melahirkan practical wisdom, seorang pemimpin di hadapan yang dipimpin, dia harus mampu memahami common sense-nya mereka. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah inherent, disepakati, berjalan selama ini harus dipahami. Dipahami tidak selalu dalam rangka diikuti. Mungkin dalam hal tertentu common sense-nya dikritisi, tidak masalah. Tapi pemimpin harus paham dulu apa itu common sense. Oke, itulah
kebijaksanaan seorang pemimpin ketika dihubungkan dengan practical wisdom. Kita lanjutkan. Ini quotes dari Aristoteles yang banyak dikutip orang. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Mengetahui dirimu sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Prinsip leadership yang pertama dan yang harus sebenarnya dilakukan oleh siapapun, tidak cuma yang punya ambisi jadi leader, adalah knowing yourself. Mengetahui diri, mengenali diri. Karena tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dirinya saja dia tidak kenal, tidak ngerti. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Kalau kita kenal diri kita, manfaat paling dekat, kalau manfaat jauhnya kan kemarin, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini manfaat jauhnya kalau kita kenal sangat dalam dengan diri kita, pada akhirnya kita bisa mengenali keberadaan Tuhan. Tapi yang paling dekat adalah kalau kita kenal diri kita sendiri, kita akan mampu untuk bersikap bijaksana. Khususnya terhadap diri kita sendiri juga. Kalau teman-teman mengenali diri misalnya gini, oh aku ini orangnya sensitif, aku ini orangnya baperan. Tidak bisa ada orang ngomong jelek sedikit saja tentang aku, wah darahku naik, mataku merah. Itu kan kenal. Oleh karena itu, cobalah aku tidak terlalu banyak terlibat di forum-forum yang isinya saling celah, saling kritik. Tidak kuat aku itu, mudah panas. Oh ini kan kamu jadi bijaksana. Kenapa kamu bisa bijaksana seperti ini? Karena tadi kamu ngerti dirimu. Aku ini mudah tersinggung, aku ini mudah marah. Berarti terus dia mengambil kebijaksanaan untuk menjauh dari hal-hal yang mungkin membuatnya tersinggung. Nah, ini prinsip pertama seorang pemimpin. Dia harus kenal dirinya sendiri. Oh aku ini lemah, mudah dihasut, mudah diprovokasi. Berarti caranya begini, aku akan nyari orang yang baik-baik saja, yang aku percaya bahwa dia tidak akan punya motif jelek terhadap diriku. Inilah nanti yang akan aku jadikan pembantu-pembantuku. Karena aku ini orangnya mudah diprovokasi. Nanti kalau yang diangkat orang yang tidak cocok, tidak pas, wah mesti aku nanti kena provokasi. Nah ini kebijakan ini diambil. Kenapa? Karena tahu siapa aku. Atau oh enggak, aku ini orangnya kuat. Aku ini tidak mudah dipengaruhi, keputusanku tegas. Jadi kalau aku bilang A ya A, B ya B. Karena aku modelnya semacam ini, tidak apa-apa lah aku nyari pembantu-pembantu yang pinter-pinter. Meskipun yang pinter ini mungkin ada yang curang, ada yang culas. Aku bisa mendeteksi kok, aku kuat kok. Nah itu karena, kenapa dia bisa begini? Karena dia tahu dirinya. Maka knowing yourself is the beginning of wisdom. Kenali diri. Sebenarnya ya mengenali diri tidak nunggu kalian jadi pemimpin. Pemimpin tidak pemimpin, kalau ingin hidupmu beres ya harus knowing yourself. Mengenali diri. Gnosis authon. Kenali dirimu. Katanya Socrates begitu. Prinsip pertama ya teman-teman, para calon pemimpin harus mau muhasabah, harus mau belajar. Pertama-tama belajar tentang dirinya sendiri. Siapa aku? Apa ciriku? Di mana kelemahan, di mana kelebihanku? Prinsip pertama.